Shalom, salam merdeka bagi sahabat Suluh Kristiani sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, 17 Agustus menjadi tanggal peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini kita memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Pertanyaan yang sering muncul ketika memperingati Hari Kemerdekaan adalah, sudahkah kita benar-benar merdeka? Jika kita memperhatikan di beberapa media massa, akhir-akhir ini muncul beberapa kasus atau peristiwa tentang pembunuhan. Dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ternyata masih banyak orang yang hidupnya terbelenggu oleh berbagai kepentingan, berbagai keinginan. Orang menjadi tidak bebas mengekspresikan dirinya. Orang tidak bisa bebas mendengarkan hati nuraninya. Katakanlah, karena orang berutang budi, orang menjadi kesulitan untuk menegakkan aturan, untuk memberikan sanksi kepada orang yang bersalah. Atau karena ingin mempertahankan jabatan atau bahkan mendapatkan pekerjaan, orang bisa mengabaikan suara hati nuraninya atau rasa kemanusiaannya. Karena ingin menjaga nama baik, orang tidak bisa bebas mengatakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Kebohongan-kebohongan diciptakan untuk menutupi segala kepentingan-kepentingan. Ya, banyak orang tidak bebas menampilkan dirinya seapa adanya karena terikat oleh berbagai kepentingan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari situasi yang seperti ini? Supaya kita terbebas dari segala belenggu kepentingan-kepentingan dalam kehidupan kita. Supaya kita bebas mendengarkan hati nurani kita. Satu-satunya cara adalah dengan melepaskan setiap kepentingan, setiap keinginan yang membelenggu hidup kita. Kosongkanlah diri dari segala hawa nafsu. Undanglah Tuhan Allah untuk hadir secara penuh di dalam kehidupan kita, menguasai penuh hidup kita. Supaya Allah hadir secara penuh dalam diri kita, kita harus menyingkirkan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang merusak, hal-hal yang mengaburkan tujuan utama kita, yaitu kembali kepada hakikat bahwa kita ini adalah milik Allah yang seharusnya mengarahkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Matius 21 ayat 12 sampai dengan ke-13 di sana digambarkan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Seperti halnya Yesus yang membersihkan bait Allah, yang menghalau para penjual dan pembeli yang pada waktu itu bertransaksi, karena Yesus ingin memurnikan kembali fungsi bait Allah, yaitu sebagai rumah doa. Supaya orang tidak dikaburkan oleh kepentingan-kepentingannya masing-masing, tetapi justru melupakan tujuan utama untuk berelasi secara penuh, secara mendalam dengan Allah. Supaya kita juga bisa menghadirkan Allah secara penuh di dalam hidup kita, kita pun perlu menyingkirkan kepentingan-kepentingan kita. Hawa nafsu kita perlu kita singkirkan, kita bukakan ruang yang paling luas di dalam kehidupan kita,
supaya Allah bisa hadir secara utuh dan kita pun menyambutnya secara utuh. Murni karena kita mengasihi Allah, mengasihi dengan tanpa pamrih. Jadi ketika pun kita mengundang Allah hadir, itu bukan dalam kerangka supaya Allah menuruti apa yang menjadi keinginan kita atau supaya kepentingan-kepentingan kita bisa dipihaki oleh Allah. Tetapi justru karena kerinduan kita sebagai kepunyaan Allah sendiri untuk melakukan apa yang menjadi setiap kehendak Allah. Jadi ketika dalam kehidupan kita akan menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, hal-hal yang tidak mendukung kepentingan-kepentingan kita tidak akan dipusingkan lagi dengan hal-hal itu. Karena yang menjadi tujuan utama kita adalah memurnikan diri dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jika sudah sampai dengan tahap ini, di mana manusia sudah tidak dipusingkan lagi oleh segala kepentingan dan keinginan dalam kehidupannya, disitulah orang bisa disebut sebagai orang yang merdeka. Merdekalah untuk mengekspresikan diri, merdekalah untuk mendengarkan hati nurani, bahkan merdekalah dari setiap kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Salam merdeka.